seorang daeng becak kena godaan setan, pengaruhnya sedikit. Tapi kalau seorang polisi kena godaan setan, dampaknya besar. Maka inilah sebabnya perlu diadakan ceramah di tempat ini. Bukan berarti polisi tidak dipercaya, cuma polisi sangat membutuhkan tausiah. Saya kasih contoh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini handphone. Ini handphone 1 tera, masih baru, kuotanya unlimited. Ini kalau saya pakai terus, kenapa Ibu? Hah? Kalau saya pakai terus kenapa? Lowbat. Kalau lowbat diapain? Kalau tidak dicas kenapa? Kalau sudah mati masih bisa dipakai? Masih bisa pakai? Tidak. Begitu juga dengan hati para polisi. Ini hati kita banyak dunia. Lihat teman seangkatan, sudah kombes. Saya masih AKBP, dunia. Sudah Kapolsek. Selamat datang Pak Waka. Nggih. Benar? Benar. Ya, lihat mobilnya teman kita baik, dunia. Lihat teman kita sekolah, dunia. Lihat cewek cantik, paling keras, dunia. Ya kan? Semua dunia. Dunia terus. Kalau dia dunia terus, pasti lowbat. Nah, perlu dicas. Kapan casnya? Nilai dakwah. Bapak-bapak dengar ceramah, ya paling hari Jumat. Itu juga kalau khatibnya ceramahnya menarik. Itu juga kalau sound systemnya tidak storing. Itu juga kalau bapak tidak ngantuk. Iya toh? Maka agak sulit. Maka kalau dia tidak pernah dakwah, ibaratnya handphonenya sudah mati, tidak bisa dipakai. Itulah yang Allah jelaskan, khatamallahu, kami tutup mati hati mereka. Wa sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Kau nasihati atau tidak, kau ceramai atau tidak, kau dakwai atau tidak, sama saja, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Dan kalau ini sudah terjadi, maka percaya menurut Quran, manusia lebih hina dari binatang. Ibu-ibu, bapak-bapak, Pak, tahu kambing? Tahu kambing? Masya Allah. Itu kakak saya di kampung, waktu beliau jual beli kambing, kalau ada kambingnya nakal, suka dia ganggu temannya, dia bilang jual itu kambing. Sampai di pasar, tidak ada yang beli. Tidak ada yang mau beli ini kambingmu. Sudah bawa pulang. Potong. Dagingnya jadi sate. Isi perutnya jadi coto. Ekornya sop buntut. Kakinya sop kikil. Lidahnya sop lidah. Pipinya sop pipi. Tanduknya perhiasan. Lehernya obat kuat. Iya toh? Iya. Kambing tidak ada gunanya, suka ganggu orang, jual. Tidak ada yang beli, potong. Tapi kalau ada anggota Polri, suka nipu, pura-pura mempersulit keadaan, cipta kondisi. Ganggu orang. Diapain? Diapain? Siapa mau makan kok? Jual. Siapa yang membeli? Tidak ada. Inilah sebabnya dirasa penting dan perlu untuk tausiah. Saya kasih lagi contoh. Kenapa ini penting tausiah? Bapak, saya kasih ini handphone gratis. Mau? Mau?
Tapi begitu saya kasih, bapak langsung tuli. Mana yang mau tadi? Mana yang? Kau mau apa handphone kalau kau sudah tuli? Halo? Bukan HP yang rusak, tapi apa? Telingamu. Berarti yang mahal bukan handphone, yang mahal bukan jaringan, yang mahal adalah telinga. Dan Allah kasih gratis. Saya yakin 1999% bapak lulus jadi polisi karena telinganya bapak sehat. Coba kalau gugur tes. Iya toh? Dan hebatnya lagi ini telinga, Allah kasih kita telinga ini, tempatnya daun telinga luar biasa baiknya. Bapak Ibu pernah enggak bayangkan seandainya daun telinga satu dibawa ketek? Pernah Bapak Ibu bayangkan? Bagaimana seandainya satu dibawa ketek daun telinga? Halo? Ya komandan. Lagi di mana? Siap komandan. Repot toh? Itulah sebabnya kekayaan kita yang mahal bukan handphone tapi telinga. Kenapa ini handphone mahal? Salah satu sebabnya karena kameranya juga canggih. Ini Bu, kamera canggih ini muka jerawatan bisa mulus. Tidak percaya sebentar saya praktekkan. Bibir yang hitam gara-gara rokok bisa langsung seperti Lee Min Ho, artis Korea. Hebat ini gara-gara mahal karena kameranya. Dan dia bisa tangkap bagaimanapun cepatnya Bapak lari, dia bisa slowkan. Slow motion namanya. Tapi apa karena ini kamera mahal? Bukan. Apa yang mahal? Matamu. Biar kameramu 10, kameramu ini handphonenya kameranya 10, tapi Bapak Ibu rusak matanya, mana bisa? Tidak bisa kan? Iya. Inilah yang mahal. Mata. Bukan kamera. Dan hebatnya lagi ini mata, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan kalau di kompleks Poltabes, di asrama Polrestabes, tidak bisa dibedakan istri. Kenapa lain-lain malam ini? Iya toh, ini maka kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Bu, pernah lihat orang ada kawat di giginya? Pernah? Ada juga bapak-bapak polisi saya lihat ada kawat giginya. Pernah lihat? Pernah lihat? Ada toh? Ada. Ya kalau niatnya untuk memperbaiki itu boleh halal. Tapi kalau niatnya hedon supaya dibilang Bu, pernah lihat? Pernah toh? Saya lagi mengajar. Tiba-tiba saya lihat ada anak mahasiswa cewek, ada kawat di giginya. Kaget saya karena biasanya yang dikawat di kampung saya pagar. Ini giginya dia kawat, Pak. Saya tanya, "Dek, apa namanya itu di gigimu?" Dia bilang, "Ustadz, ini namanya behel." Oh. Mahal itu Dek, 30 juta. Masya Allah, 1 kali umroh Pak, dia simpan di giginya. Iya toh? Lalu saya tanya dia, kau sini Dek. Kau kira behelmu yang mahal? Bukan. Biar kamu mau pasang behel harga 100 juta, tapi kalau tidak ada gigimu, apa kau mau kawat? Iya. Iya toh? Pak, berarti yang mahal bukan behel. Yang mahal Allah kasih gigi gratis 32 pasang. Coba datang ke dokter gigi. Yang bukan gigi palsu ya, yang gigi ditanam Pak. Bapak tahu enggak berapa itu satu biji yang ditanam? Itu 22 juta satu gigi. Kalau copot 32 gigi, pangkat yang satu di sini, enggak bisa kau pasang gigimu. Maka Allah kasih kau gratis. Hebatnya lagi nih gigi,
Allah batasi tumbuh dan panjangnya. Bapak pernah tidak bayangkan bagaimana seandainya gigimu tumbuh seperti rambut? Pernah? Tidak mungkin kau lulus Alpol kalau gigimu nongol. Masa ada Kapolrestabes begini? Tidak mungkin. Iya toh? Kapolrestabes. Tidak nyaman Pak, tidak cakep dilihat Pak. Maka Allah kasih kalian nikmat. Itulah nikmat gigi. Dan Bapak pernah bayangkan, orang Jawa senang makan kerupuk. Dia tidak bisa makan kalau tidak ada kerupuk. Orang Bugis kerupuk dikira kue. Makannya dengan teh. Itu orang Bugis Pak. Makanya penjual pecel lele di Makassar tidak laku Pak. Tidak laku itu penjual kerupuk. Karena orang Bugis kerupuk itu tidak dimakan dengan nasi. Dia makannya minum biasa dengan teh. Nah, kenapa kerupuk bisa Bapak nikmati makannya? Kenapa Bapak merasa enak makan kerupuk? Karena Allah kasih saraf di gigimu. Bisa dibedakan mana kerupuk yang baik, mana yang melempem. Mana enaknya makan kerupuk melempem? Apa yang nikmati? Syaraf. Maka kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil. Lagi Piala Dunia. Cuma kalah Maroko. Kesebelasan saya Maroko. Kenapa hebat Mbappe? Kenapa hebat Lionel Messi? Kenapa hebat Ronaldo? Apa karena skill dan latihannya? Demi Allah bukan. Kenapa mereka hebat? Karena Allah kasih tungkai kaki yang bisa goyang dan bisa bengkok lututnya. Bapak pernah enggak bayangkan bagaimana seandainya kakinya Lionel Messi tidak bisa bengkok lututnya? Mana bisa dia main bola? Ya, maka kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil. Itu nikmat umum. Sekarang nikmat sebagai polisi. Bapak pernah enggak pikirkan enaknya ini menjadi polisi Pak? Di jalan raya Bapak kalau pakai polisi, mana ada yang mau lambung Bapak? Mikir dia Pak, mana takut dia Pak? Saya aja dokter, kalau lihat mobil polisi, mikir saya mendahuluinya Pak. Apalagi kalau dia sudah pop. Mati kita ini. Pasal bahaya lagi nih Pak. Iya toh? Maka Bapak bersyukur kepada Allah. Ribuan bahkan jutaan yang mau jadi penduduk Indonesia ini, yang mau jadi polisi, tapi Allah pilih bapak-bapak yang Allah amanahi menjadi polisi. Saya tanya Bapak Ibu, ini yang selalu saya bilang nikmat baju coklat. Pak Kapolrestabes bisa enggak pakai peci seperti saya? Bisa. Bisa enggak Pak Kapolrestabes pakai baju gamis seperti ini? Oh, makin cakep dia Pak kalau ke masjid pakai gamis, makin sungkan orang, makin segan. Bisa enggak Kapolrestabes pakai serban? Bisa. Tapi bisa enggak Ustadz Dasat Latif pakai bajunya Kapolrestabes? Kombes, langsung kau dituduh polisi gadungan. Viral se-Indonesia, ternyata ini Ustaz penipu. Itulah nikmat. Saudaraku para polisi, kalian boleh pakai gamis. Tapi kami para ulama tidak bisa memakai pangkat-pangkat seperti Bapak. Itu nikmat. Maka bersyukur. Alhamdulillahi Rabbil. Itulah sebabnya kita harus bersyukur kepada Allah. Karena berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak bisa diuangkan. Saya kasih lagi contoh supaya Bapak ini mau menjadi polisi yang bersyukur. Karena kalau jadi polisi bersyukur, insya Allah Bapak akan jadi polisi presisi secara otomatis. Biar dikasih sekolah PIM apa, PIM ini, PIM sampai ini, kader-kader ini. Tapi kalau Bapak tidak pandai bersyukur jadi polisi, tidak mungkin Bapak bisa menjadi polisi yang presisi. Maka kuncinya bersyukur. Saya kasih lagi contoh.
Bapak dikasih mobil Mercy, harga 4 miliar, gratis. Mau Pak? Mau. Tapi begitu Bapak dikasih langsung lumpuh, tidak bisa gerak. Mana yang mau tadi? Itulah sebabnya selalu disindir dalam Al-Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukatsiban. Dasat. Pak Kapolres Tabes. Pak Waka. Nikmat mana lagi yang kau kufuri? Nih nikmat. Tapi kalau sudah Allah kasih nikmat, tidak disyukuri, malah disalahgunakan. Itu ayat berikutnya. Inna azabi lazadid. Tunggu, azabku sungguh sangat perih. Saya kasih kau azab. Azab di dunia, azab di akhirat. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini yang pertama. Jadi teruslah bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Tadi ada, saya lupa namanya, bapak salah satu AKBP yang temani saya di ruang SDM. Saya Ustadz polisi kelas sore, bukan kelas pagi, kelas sore saya Ustadz. Saya lihat pangkatnya, tapi pangkatnya AKBP, ya kan? Oh ini Ustadz 2 karena penghargaan 1. Alhamdulillah. Tapi Ustadz tinggal 2 bulan saya pensiun. Ya kan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak bisa melewati pensiun dengan selamat. Daripada bintang 2. Bintang 2 bos. Bintang 2 naik. Bintang 2 pensiunnya di Borgol. Iya toh? Kenapa kalian menderita? Karena kalian tidak pernah bersyukur. Bersyukur insya Allah kalau pasti jadi polisi yang baik. Bagaimana cara aplikasi bersyukur? Hiduplah engkau sesuai dengan rezeki yang Allah berikan. Kalau gajimu 7 juta per bulan, tolong tidak usah pakai iPhone 14 3 kameranya. Kau mau apa 3 kameranya? Nah istrimu cuma 1. Jangan ketawa, saya serius ini. Dari mana kau dapat bisa beli handphone harga 39 juta? Gajimu cuma 7 juta. Pasti meres. Kamu tidak meres, tapi honornya anggotamu kau tahan. Tenang kau bilang tadi gaspol. Terutama itu kasihan Brimob. Kalau saya dari sini ini Pak, saya bisa bedakan mana Brimob, mana Serse. Kalau Brimob itu kan sedikit bau-bau matahari Pak. Gelap. Kenapa? Sedikit juga honornya. Uang pengamanan 50.000 sampai lapangan cuma 15.000. Bos. Apa boleh buat kita sebagai anak buah? Tidak mungkin kita bisa lawan komandan. Apa daya kita? Tapi komandan yang begitu suka memotong honor anak buahnya yang sudah sedikit, dipotong lagi. Anak buahnya sudah 4 anaknya di rumah, kasihan mengharap honornya itu, lalu kau ambil sewenang-wenang. Tidak mungkin Allah biarkan kamu hidup tenang. Pasti komandan begitu dibuat hidupnya sengsara oleh Allah. Oh, bayangkan Pak, pelan-pelan aminnya, pelan-pelan. Bayangkan anggota Brimob 100 yang dipotong, 100 mulut yang doakan, tambah istrinya, tambah anaknya, 300 yang doakan. Mana Allah tidak bergetar arasnya Allah kalau didoakan orang seperti itu. Maka dia bilang, makan kok, apa? Bagaimana hidup Anda mau berkah kalau disumpahi? Didoakan baik saja, belum tentu hidup kita mulus. Tapi dia mulus Ustadz, pangkat jabatannya mulus-mulus. Ingat, belum tentu itu nikmat, bisa jadi itu azab.
Itu bedanya nikmat dengan istidraj. Kalau nikmat, pangkat, jabatan, kekayaan, fasilitas dunia mendekatkanmu kepada Allah, maka itu nikmat. Tapi kalau fasilitas, pangkat, jabatan, kekayaan, popularitas makin membuatmu jauh dari Allah, itu pasti azab. Maka mulus. Begitu pensiun, tidak ada yang mau lihat rumahnya. Anak buahnya lewat seolah-olah tidak kenal. Sudah penderitaan batin sudah itu, Pak. Tahun kedua tiba-tiba kena stroke. Tahun ketiga dikateter. Kencing pakai selang. Hah? Makan pakai sonde. Stroke. Istrinya usia 35 tahun. Istrinya bawa mantan pacarnya ke rumah. Dia lihatlah istrinya dengan mantannya dalam keadaan stroke. Dia bisa ngomong. Apa sebabnya? Karena kalian tidak bersyukur. Kalau kalian mensyukuri nikmat yang Allah berikan, insya Allah hidupmu pasti tenang. Orang tenang bukan karena pangkat jabatan. Orang tenang bukan karena banyaknya duit. Orang tenang bukan karena populer. Saya bisa rasakan, dulu saya berpikir enak setelah populer. Oh ternyata setelah populer seperti sekarang, Pak. Kadangkala saya jengkel. Lalu kenapa orang bisa tenang? Karena ada rasa syukur dalam hatinya. Bayangkan kalau kita dari bandara, Pak, lagi capek. Mau istirahat sejenak, datang ibu-ibu. Selfie dulu, Ustaz, selfie dulu. Baru selfie-nya terlalu dekat dengan lubang hidung. Karena ada juga ibu-ibu yang belum tahu selfie, Ustaz, selfie. Jauh-jauh ibu, supaya bukan lubang hidung dilihat ini orang. Supaya saya tidak jengkel, saya lalu bawa kesyukuran. Alhamdulillah, berapa banyak orang mau selfie tapi tidak dilayani. Saya Allah minta, sudah, syukur, pasti tenang. Maka resep syukur itulah membuat Bapak pasti tenang. Gaji 10 juta, hiduplah gaya hidupmu 8 juta, 2 juta masih bisa untuk kebaikan. Tapi gaji 10 juta, gaya hidup 17 juta, pasti tidak bisa bahagia. Resep pertama, bersyukur. Yang kedua, tidak ada pekerjaan yang tidak ada risiko. Tidak ada pekerjaan yang tidak ada tantangan dan hambatannya. Bapak pikir jadi ustadz tidak ada masalah? Oh, masalah, Pak. Apa masalah bagi ustadz saya sekarang? Jarang di rumah. Istri saya selalu komplain. Belum 24 jam, kau pergi lagi. Belum sempat peluk-peluk, jalan lagi. Maka begitu menghadapi masalah ini, resepnya 2. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan itu masalahmu. Jadi bapak-bapak polisi, ketika ada masalah, apakah itu dari senior, ada yang mau ngambil jabatan kita, difitnah kiri kanan, bapak tidak usah cari muka. Cari muka capek, melelahkan. Saya dapat ilmu dari Pak Kapolrestabes tadi. Satlantas, kalau polisi lalu lintas itu katanya habis bulu-bulu tangannya. Kenapa? Selalu begini. Mohon petunjuk komandan. Petunjuk komandan. Itu kalau serse begini, siap Pak, siap Pak, siap. Tidak usah Pak cari muka sama komandan, pasti capek. Bapak cari muka sama Kapolrestabes, berapa lama Kapolrestabes tugas di sini? Bapak cari muka sama jenderal, berapa lama jenderalmu bertahan? Pasti pensiun. Tapi kalau Bapak ista'inu bis-sabri was-shalah, itu janji Allah, bukan janji kampanye. Janji Allah, saya yang selesaikan itu masalahmu. Jadi begitu ada pekerjaan kita sudah konsisten, sudah bekerja dengan baik, tupoksi kita lakukan, ternyata ada orang sentimen, dia berusaha menjatuhkan Bapak, perbaiki sholat. Bagaimana hidup mau tenang kalau yang punya hidup kita jauhi? Saya kasih contoh, Pak. Saya baik dengan Pak Kapolrestabes. Saya datang ke Surabaya.
Assalamualaikum komandan. Waalaikumsalam Ustaz. Apa ini Ustaz? Saya di Surabaya Ustaz, komandan. Mau jalan-jalan ini keliling-keliling. Oh saya lagi di Jakarta Ustaz, di Mabes nih. Tapi tenang, aman. Pak Kapolrestabes telepon ajudan. Ajudan, siap komandan. Itu ada Ustaz Dasad di Juanda, kau jemput. Bawakan mobil, full tangki, jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. Siap komandan. Setengah jam kemudian datang ajudan, bawa mobil lengkap dengan pembeli oleh-oleh. Selesai masalah saya. Kenapa? Saya akrab sama yang punya Surabaya setengah. Ya toh? Datanglah orang dari Sulawesi. Tidak pernah kenal Kapolrestabes, tidak pernah ketemu, tidak pernah dengar namanya. Tiba-tiba, Assalamualaikum komandan. Waalaikumsalam. Boleh pinjam mobilnya komandan? Siapa ditelepon? Bukan ajudan, Kasat Resre. Tangkap itu. Tukang tipu pasti itu. Tangkap dia, tangkap. Tukang tipu itu. Begitu juga dalam hidup ini. Bapak tidak pernah sholat. Sholat cuma hari Jumat. Itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah Bapak tidur. Wah. Begitu bangun, aliran apa ini? Tidak ada khotbahnya. Bukan aliran apa, kalian tidur. Beleng-beleng. Tiba-tiba kena mutasi. Non-job. Dia berdoa, ya Allah. Saya disalimi ya Allah. Ya Allah. Tolonglah saya ya Allah. Saya sudah capek hidup begini ya Allah. Allah katakan, malaikat, karena dia sudah capek sekali cabut nyawanya. Ya. Maka sedulur-sedulur, sholatlah. Perbaiki sholat Pak. Cari muka sama manusia. Capek. 3 tahun kita mengabdi dengan baik. Hanya kesalahan yang 2 jam. Dia lupa yang 3 tahun. Itu manusia. Tapi kepada Allah kalau Bapak. Kecil buat Allah kasih kau dunia. Kecil. Siapa sangka Kapolda kita sekarang yang sekarang. Siapa sangka. Kalau Allah mau, Allah gampangkan segala urusanmu. Maka lebih baik kau perbaiki sholatmu daripada kau cari muka. Nah biar Kapolrestabes suka kok. Kalau istri beliau tidak suka, wabillahi taufiq wal hidayah. Iya toh? Apalagi kalau istri beliau sudah katakan, saya tidak suka itu anggotamu. Bagaimana caranya? Tidak saya lihat itu. Kalau dipanggillah kau, mohon maaf ini. Apa salahmu sama ibu ini? Ya begitulah hidup. Maka daripada cari muka kepada manusia, mending kau cari muka kepada Allah. Lalu kau bekerja dengan baik. Kalau kau dikasih, pasti yang terbaik. Kalau kau tidak dikasih, itu juga yang terbaik. Sangka baiklah. Jangan selalu berpikir, sudah ini berkas bagus, ini bagus. Ternyata, tidak keluar nama dalam daftar yang dipromosikan sekolah. Percaya, sekolah bukan yang terbaik saat ini buatmu. Allah kasih yang terbaik. Jangan pernah sangka buruk. Sangka baik. Ini bapak-bapak kalau saya depan polisi kan selalu saya jelaskan ini. Saya dulu kan daftar tentara. Tamat SMA. Nggak lulus bos. Gara-gara apa? Jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Teman saya lulus Pak. Sekarang dia di Polda Sulbar sudah 2 bunganya. Reserse. Pakai baret merah. Saya lulus jadi ustadz. Pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai ini Pak. Mulai baret hitam sampai baret merah. Ku caramai kau semua. Pak. Maka bersangka baiklah. Jangan pernah bersangka buruk. Tiba-tiba non job. Sangka baik. Lebih baik kau evaluasi. Oh pantas saya nakal selama ini. Oh pantas saya tidak bersinergi selama ini. Jangan bawa ke negatif. Bawa ke positif. Tidak ada pekerjaan yang tidak ada tantangan dan cobaannya. Polisi, bapak polisi baik, tapi datang teman SD-mu. Tolonglah, kau tong yang diandalkan di sini. Apa kek bisa kau bantukan saya?
Bayangkan kalau kita berteman dari SD, teman sekelas lagi SMP, teman sekelas lagi SMA. Tiba-tiba dia ada masalah, dia datang minta tolong. Dan kita sebenarnya pada posisi penentu. Itu pasti datang dia bawakan masalah. Masalahnya selesai, dia datang ke kita. Kita yang jadi masalah. Itulah hidup. Maka solusinya, 1, sabar. 2, perbaiki sholatmu. Istri suka ngomel, biar pangkat tinggi, biar ulama, kalau dia tidak tahu ilmu sabar, tidak mungkin dia bisa bahagia dalam rumah tangga. Nih, ibu-ibu di belakang tuh. Kalau dia ngomel, tidak perlu kau bayangkan bagaimana cara menjelaskannya. Ini juga kita laki-laki yang tidak adil. Bikin salah tapi tidak mau ketahuan, cerita mati itu. Biar kau rahasiakan, namanya aib, suatu saat pasti ketahuan. Dan tidak adil dan tidak sportifnya kita, begitu ketahuan kesalahan kita, tidak mau kalau istri marah. Bagaimana ceritanya? Kalau dia marah dan ketahuan memang kita salah, sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar sayangku, segalanya datang dari Allah. Segalanya akan kembali kepada Allah. Innalillahi. Ya sayangku, kamu itu waktu menikah dengan saya, akpol, oh itu takdir baikmu. Kan dalam Islam itu ada rukun iman. Satu di antaranya percaya kepada qada dan qadar. Takdir baik dan takdir buruk. Takdir baiknya kau nikahi saya. Takdir buruknya kau tahu saya berselingkuh. Itu takdir buruk itu. Sabar. 2, perbaiki sholat. Saya sholat Ustadz. Betul Bapak sholat tapi tidak ikhlas. Mana buktinya tidak ikhlas? Sholat pakaian seadanya. Kalau Bapak tahu hari Jumat, betul-betul cinta kepada Allah, di ruang kita ada tempat untuk pakaian ganti, tidak ada salahnya, tidak repot juga. Bapak belum masuk waktu duhur, 10 menit jam 12, Bapak masuk bersih-bersihkan badan, pakai baju putih karena itu sunnah. Tidak mampu kita bawa, inilah saya heran. Baju gamis dia tidak mampu bawa, sepeda dia bisa bawa ke kantornya, Pak. Ya kan? Nah, saya sholat Ustadz. Betul Bapak sholat, tapi main-main. Mana buktinya? Coba lihat kalau Bapak sholat. Sholat seadanya toh. Iya karena budu iya. Ihdinas. Ngupil dia sholat, Pak. Coba Bapak bicara sama Kapolda sambil ngupil. Suruh kau push up hitungan Belanda. Iya kan. Ya kan? Sholat kayak ndak makan 2 hari, Pak. Bapak ketawa karena membayangkan diri sendiri toh. Atau sholat terlalu semangat. Allahu Akbar. Nah, pantas 30 tahun jadi PNS, 30 tahun sholat tapi tidak bisa lepas dari kredit diri. Iya, kenapa? Karena sholat Bapak belum baik. Maka begitu ada masalah dalam pekerjaanmu, lebih baik sabar, perbaiki sholat. Saya sudah sholat Ustadz, jangan puas 5 waktu. Karena 5 waktu itu bukan milik kita, itu janji kepada Allah. Yang kita miliki untuk menambah berat-berat pahala kita adalah sholat sunnah. Saya tidak bersangka buruk kepada saudaraku, saya cinta kalian karena Allah bapak-bapak polisi. Bapak polisi mesti melazimkan sholat sunnah taubat setiap hari. Sholat sunnah taubat. Selesai sholat maghrib, jangan pulang kalau masih di sini. Jangan pulang dulu karena juga macet. Bapak juga tidak ada hal yang mendesak. Tunggulah sejenak. Selesai sholat maghrib, Bapak sholat sunnah taubat minimal 2 rakaat. Sholat sunnah taubat. Karena dosa ini kan kadangkala situasi dan kondisi yang memaksa kita. Maka saya mau sholat sunnah taubat, ya silakan. Caranya bacaannya sama sholat sunnah yang lain. Tinggal beda niat. Kalau tahajud niatnya tahajud, salat taubat niatnya taubat. Bagaimana? Boleh bahasa Arab. Usalli sunnatal taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak tahu bahasa Arab, bahasa Indonesia juga boleh. Tidak mesti bahasa Arab. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu pun Bapak susah menghafalnya.
Ya sudahlah, Bapak ambil jalan praktis. Berdiri tegak menghadap ke kiblat. Tuhan, sholat sunat taubat ya. Allah. Jangan ketawa. Boleh, serius. Nah, sudah lagi, sudah. Masih mau tambah 2 rakaat kan sampai 6. Mau tambah lagi 2 rakaat, ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allah. Itu boleh. Boleh. Nah, karena dia sholat sunat taubat, Bapak jangan minta jodoh di situ. Karena dia sholat sunat taubat, Bapak tidak minta rezeki di situ. Namanya sholat taubat, kita minta taubat. Ya Allah yang maha pengampun. Begitu caranya. Jangan ya Allah yang maha kaya, ampunilah saya. Tidak nyambung. Ya Allah yang maha pengampun, ampuni dosa dan kesalahan saya. Saya khilaf tadi ya Allah. Saya hilap ya Allah, saya pegang tangannya sekretarisku, dia pegang pula saya ya Allah. Akhirnya kami berpegang-peganglah ya Allah. Saya hilap ya Allah, saya hilap. Ampuni dosa dan kesalahanku. Yang lebih penting dari itu, ya Allah, Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Berikan saya kesanggupan dan kemampuan untuk tidak mengulangnya. Karena tanpa pertolongan dari Allah, biasanya kita ulang lagi. Tapi saya taubat Ustaz, ulang, taubat lagi. Apa salah? Oh, datang anak muda. Ya Rasulullah, saya pendosa. Nabi katakan, taubat kok. Saya ulangi, taubat kok. Saya ulang lagi, taubat. Banyak dosaku ya Rasul. Ampunan Allah jauh lebih banyak. Maka saudaraku para polisi Republik Indonesia, saya cinta kalian karena Allah. Amalkanlah ini. Selesai sholat maghrib, tunggu sejenak, sholat 2 rakaat namanya sholat sunnah taubat. Banyak yang ingin kita sampaikan. Tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan undangan di tempat ini membawa manfaat buat saya dan buat kita semua. Jika ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.